Bisa, Pak. Nah, ini salah satu video saya dulu belajar layout ya, belajar layout. Namun sekarang ada banyak perubahan ya di tahun semester 2020 kemarin. Nah, mobile programming itu kalau kita ketahui ada Android. Nah, nanti kalian kemarin di grup sudah saya minta untuk download ya, untuk Android Studios bisa kalian download. Kemudian ada Flutter, kemudian React. Nah, React Native JS Studio. Ada Xamarin. Ada macam-macam ya. Ada Ionic, ada Giveify, ada Swift. Kita yang umum dulu. React Native. Jadi sebagai contoh yang uh, umum ya, bahwa yang disebutkan dalam mobile programming ini berarti pemrograman perangkat bergerak gitu ya. Nah, perangkat bergerak itu kan yang kita ketahui ada beberapa macam. Ya tablet, ya smartphone, watch, smartwatch ya, apalagi. Jadi ada beberapa bentuk mobile programming, ya mobile device ya. Nah, sekarang kita itu fokusnya mau kemana gitu ya. Jadi saya memberi informasi di depan, mungkin ada yang sudah pernah sedikit tentang pemrograman device ya. Jadi ada beberapa tool yang digunakan oleh platform yang digunakan oleh para developer dengan basic smartphone Android, maka dalam melakukan develop kita menggunakan Android Studio ya, Android Studio. Kemudian jadi Android Studio ini awalnya ada bahasa Java saja. Kemudian muncullah bahasa Kotlin. Kotlin ini merupakan bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk mendevelop Android. Ada banyak ya, ada banyak kelebihan mengapa menggunakan Kotlin ya. Di sini saja sudah disebutkan uh, write better Android apps faster with Kotlin. Jadi apa namanya? Dalam pengembangannya, dalam perkembangan bahasa pemrograman merupakan optimalisasi dari Android, pemrograman Android yang selama ini menggunakan bahasa Java. Ya. Nah, kita tentunya sudah sangat familiar dengan bahasa Java. Ya. Java berbeda dengan JavaScript. Kemudian ada lagi tools ya yang digunakan untuk membuat aplikasi mobile, yaitu Flutter. Flutter ini bisa dibangun melalui apa saja. Android Studio juga bisa ya. Di dalam Android Studio ada engine-nya Flutter atau SDK ya, Software Development Kit-nya Flutter. Nah, Flutter sendiri menyediakan fitur-fitur yang tidak ada di Android ya. Jadi tampilan-tampilan yang lebih istimewa ya. Kemudian terutama pada proses desain ya, terutama pada proses desain itu, sehingga di sini ditulis ya, Flutter is open source framework by Google. Jadi
sudah dimiliki oleh Google. Android juga sudah dimiliki, Android Corporation ya sudah dimiliki oleh Google. For building beautiful natively compiled multi-platform application from a single code base. Ini yang paling dicari orang ya. Artinya apa? Uh, seorang pengembang dapat membuat aplikasi satu kali coding bisa dijadikan untuk produksi beberapa platform. Jadi sekali coding itu bisa dipakai untuk Android, bisa dipakai untuk iOS, iPhone, dan bisa dipakai untuk web. Jadi sekali kerja. Nah, sebelum ada model seperti ini, berarti harus merekrut 3 jenis programmer ya. Programmer Android sendiri, programmer untuk iOS sendiri, programmer untuk web sendiri. Nah, ini single code. Nah, dengan adanya single code ini, bila mana ada update, itu akan lebih mempercepat update ya, dan meminimalisasi perbedaan kesalahan berupa perbedaan update ya, karena single code base. Nah, bahasa yang digunakan itu Dart ya. Ini ada Dart. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau ini saya run, munculnya seperti ini. Nah, ini code-nya ini, base code-nya ini. Ya, base code-nya ini. Kemudian output programnya seperti ini. Nah, jadi ini sudah langsung bisa di-compile ke Android, bisa diinstal langsung di iOS, bisa langsung dalam bentuk web. Nah, ini sudah jadi web. Jadi, sekali coding bisa untuk semua. Cuman, ya, hanya saja kalau untuk iOS, ya memang bisa kita membangunnya melewat Android Studio, Visual Studio Code. Namun kompilasi tetap harus dilakukan menggunakan aplikasi yang ada di iOS. Ya, maksudnya gini, kita bangunnya sekarang pakai Android Studio ya. Membangun aplikasinya menggunakan Android Studio, kemudian menggunakan Flutter. Nah, kemudian supaya bisa dipakai di iOS, kita harus membawa atau membuka kode tersebut, kode pemrograman tersebut ke Xcode. Nah, Xcode. Xcode ini seperti Android Studio-nya untuk Apple. Nah, ya. Jadi Xcode ini seperti Android Studio-nya Apple, Android Studio-nya di Google ya, Windows. Jadi ini untuk smartphone Android, ini untuk smartphone iOS. Jadi walaupun kita bisa membuat satu kali atau single code base di sini, Flutter, kita harus tetap mengkompilasinya di Xcode. Jadi tidak bisa langsung dipakai. Tapi beda dengan Flutter, pada saat dibuat di Android Studio, langsung bisa di-oper atau diinstal ke Android Studio. Jadi ini adalah contoh interface Android Studio ya. Yang kalian lihat adalah halaman Java. Jadi saya menggunakan Java di sini untuk membuat aplikasi ya, sebuah aplikasi. Oke. Kemudian ada tool lagi namanya React Native. Nah, sama ini. Bisa
seamless cross platform. Jadi lebih banyak menggunakan JavaScript. Ya. Jadi lebih banyak menggunakan JavaScript. Nah, React Native sendiri adalah platform yang disediakan oleh Facebook ya, dari Meta Open Source Team. Kalau dulu kan Facebook. Facebook ini React Native tahun 2015 yang aktif ini sekarang. Ya, jadi engine Facebook dikembangkan sehingga menjadi software development kit yang bisa dipakai untuk membuat aplikasi-aplikasi yang berbasis React Native. Nah, apa kelebihan kekurangannya nanti kalian bisa browsing. Karena dia ada perbandingannya. Flutter vs Android ya. Android native. Yang disebut native ini berarti murni Android. Itu kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Jadi misalkan di sini nah, kalau di Android itu Kotlin, Java, Android sendiri ini toolnya ya. Kalau iOS menggunakan Xcode, Swift, Objective-C. Nah, kalian bisa mengamati apa kelebihan kekurangannya dari sisi penggunaan CPU, prosesor di handphone tersebut, kemudian fitur dan integrasinya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita fokusnya ke Android ya, karena sehari-hari saya yakin user terbanyak adalah Android ya, walaupun ada iOS. Nah, yang paling mudah dipelajari dulu adalah memang Android. Ya. Dalam mempelajari Android, di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Nanti silakan disimak Android Studio, ya historinya bagaimana dan seterusnya. Sekarang Astika. Nah, sekarang ada Android Tiramisu yang baru nih. Ya, baru. Jadi yang tadi ada urutan mulai Eclair, KitKat, dan seterusnya, Lollipop, Nougat, Oreo, Pie, QRS. Ya, 32, nggak ada namanya nih. Sekarang ada baru lagi Tiramisu. Jadi itu adalah seri-seri Android ya. Bila mana kita mendevelop sebuah aplikasi Android, kita harus menentukan versi berapa Android yang terinstal pada smartphone orang-orang atau user supaya bisa diinstali aplikasi kita ya. Dan itu akhirnya berkaitan dengan apa namanya, fitur yang ada pada aplikasi kita. Seringkali ada fitur-fitur yang tidak bisa dijalankan di Android 5, bisanya baru di Android 7, 8. Ya, seperti itu. Ada yang sudah menginstal Android Studio? Cukup gede ya. Versi sekarang adalah versi Bumblebee. Nah, ini Bumblebee. Oke. Jadi kalau kalian sudah download, otomatis kalau diklik bagian sini,
Kalian nanti akan menuju halaman seperti ini. Terus, oh kok Mac? Bukan untuk Mac. Kedeteksinya Mac. Download option. Nah, ini. Jadi versi yang terakhir ini 872 MB. Itu hanya Android Studio-nya saja ya. Belum SDK. SDK itu Software Development Kit yang memuat versi-versi Android-nya. Ya. Sehingga pada waktu kalian selesai menginstal, kemudian tampilan seperti ini, kalian diminta melakukan setting SDK Manager. Nah, coba perhatikan di sini SDK Managernya nanti silakan disimpan di mana. Nah, jadi tidak harus di C ya. Nanti bisa diatur. Ini saya di drive yang lain. Gitu. Saya beri nama folder sendiri. Kemudian saya milih Android berapa. Ya. Kalau saya klik nanti akan terinstall. Jadi yang biasanya sekarang terpakai ya rata-rata Android 7 sampai 10. Kebanyakan user ya. Jarang sekali yang 11. Ini mungkin sudah waktunya masuk 11 12. Nah, banyak produsen HP sudah memproduksi sampai 12. Kemudian ada SDK tool, ini standar biasanya. Sudah include. Oke. Jadi setelah menginstal Android Studio-nya, kalian diminta untuk mendownload Android SDK. Kalian harus tentukan, biasanya defaultnya yang terakhir, cuma terakhir. Nah, kalian pilih yang dipilih yang bisa terpakai gitu. Jangan semuanya. Ya, tidak perlu semuanya karena biasanya kalau kita klik yang Android atasnya sudah include yang bawahnya ya. Kalaupun tidak nantinya tergantung apakah aplikasi kita itu diizinkan bisa dibuka di Android yang di bawahnya ya atau tidak gitu. Namun sejauh ini saya mencoba, saya mau download Android 7 ya, kemudian minimum atau kompilasinya, minimum Android SDK Android yang harus ada di milik user itu Android 5 bisa ya. Jadi bisa diinstal aplikasi saya. Nah, setelah ini diinstal, ini cukup gede ya. Jadi saran saya pakailah belajar untuk di rumah laptop ya, ada laptop sendiri. Cuman memang mungkin ini cukup gede juga. Di Android Studio RAM di laptop saya itu 8 GB. Ya, 8 GB. Kemudian RAM-nya 8 ya. Kemudian CPU-nya Core i7 Gen 8 ya. Nah, ini RAM-nya hampir kepakai semua. Ini hard disk-nya SSD. Kalau dan ada GPU-nya. Jadi ini CPU-nya kebantu ya. Kalau tidak ada GPU, graphic card-nya, ini bisa full semua. Bisa lebih dari 50 lebih persen ya. Dan bisa nge-lag. Ini kebetulan ada emulatornya, jadi saya pakai emulator ini. Matikan dulu. Ya. Jadi emulator yang ini di belakang ini cukup tinggi di CPU-nya ya. Oke. Kemudian jadi dari pertimbangan nanti pasti ada yang seringkali mengeluh mahasiswa, Pak laptop saya nggak kuat, hard disk saya nggak cukup.
Caranya mungkin gini, install lah Android Studio-nya di drive C gitu ya. Kemudian SDK-nya itu nggak usah di drive C karena itu yang paling gede. Lebih dari 4 GB, 2 GB biasanya ya. Karena kan rutin update. Jadi Android Studio itu harus connect internet kalau bisa ya. Kalau nggak itu nggak update. Jadi di sini saya uh, software, jadi punya folder software yang isinya salah satunya ada Android SDK. Nah, jadi nanti ditembaknya di folder yang tadi setting. Nanti mengarahkan lokasi Android SDK-nya ke sini misalkan. Ya, di sini juga ada. Nah, ini. Jadi kalau sini saya buka, yang ini harddisk eksternal ya. Yang internalnya C. Saya pakai harddisk eksternal yang bisa dibawa kemana-mana. Portable. Kan murah ya. 1 tera sekarang 700-an. Masih terjangkau. Jadi di luar laptop. Jadi nggak masuk harddisk laptop. Nah, di sini kalau kalian lihat Android SDK lokasinya nggak di drive C tapi di folder yang lain. Ini boleh, bisa. Nanti misalkan pindah laptop lagi, bagaimana Pak? Kan identitasnya tersimpan di sini. Ya, nanti tinggal ganti di coding di Android-nya saja. Nah, kembali lagi ke sini. Oh, saya kalau menjelaskan ini langsung ke Android Studio IDE. Nah, langsung aja ini. Ya, ini Android Studio yang lawas. Ya. Apa sih isinya? Gitu ya. Apa sih isinya? Di ini saya contohkan, saya buka project yang ada gitu ya. Mungkin ada beberapa kalian yang ikut short course yang saya sharingkan kemarin tentang Google Map ya. Nah, ini adalah tampilan Android Studio. Android Studio, kemudian di sini ada tab-tab yang menampilkan file-filenya, file yang sedang dibuka maksudnya. Kemudian di sebelah kiri ada panel file. Dan setiap saat Android dibuka, jangan heran kalau terasa lemot, lambat gitu ya. Karena dia selalu melakukan build Gradle. Ya. Importing, ini nama project saya, kemudian Gradle project. Apa itu Gradle? Kita cari tahu aja Gradle. Ada Gradle, ada Maven. Ya, ini dia. Jadi kalian nggak perlu install ini lagi. Ya, sudah ada. Jadi apa itu Gradle? Ya, jadi microservice ya. Microservice yang digunakan untuk mengkompilasi file-file project, baik itu Java, C++, Python, ya, agar dapat dikompilasi agar dapat digunakan di apa namanya untuk dikompilasi menjadi file yang bisa diinstal di perangkat ya, device itu. Nah, Android Studio ini menggunakan Gradle. Ada Gradle, ada Maven. Nah, biasanya ada hubungannya dengan update Gradle. Jadi update Gradle itu biasanya harus online ya. Harus online. Di Gradle. Jadi di Gradle itu ada
Ini dia dependensi Android. Dia ada berbagai macam dependensi. Jadi contohnya kalau mobil itu butuh bumper, butuh lampu, butuh ban dan sebagainya. Nah, di Android Studio ini demikian juga. Kalau kita mau buat tombol, kita butuh engine yang apa? Ya, kalau kita butuh koneksi bisa melakukan transaksi ke server atau HTTP menggunakan apa? Nah, kemudian kalau kita menggunakan foto, kita menggunakan engine apa? Nah, ada Picasso, ada Glade, ya. Jadi ada banyak sekali di sini. Oke, kalau saya ingin tampilan seperti di Shopee, Tokopedia, seperti bentuknya kartu ya, card, ya. Kita butuh engine ini, card view, dan seterusnya. Dan ini selalu dikompilasi di Gradle. Ya, kemudian struktur. Di, sebentar, lagi, nge-lag lagi. Oke, jadi yang strukturnya apa saja yang ada di Android Studio. Nah, ini saya coba ganti tampilan yang lebih terang. Nah, dia. Jadi di dalam project Android yang file yang pertama ada manifest dan Java, kemudian resource. Oke, saya jelaskan dulu. Android manifest berformat XML ya. Saya tutup. Apa itu Android manifest? File manifest ini biasanya digunakan untuk mendeklarasikan file-file yang tampil yang ada di aplikasi kita. Ya. Sebagai contoh, saya coba mirroring ya. Jadi ini ada sebuah aplikasi namanya Simaster. Yang ada di tampilan sekarang adalah namanya dashboard usulan. Ya, kira-kira ini contoh saja. Kemudian di sini ada tampilan lagi dashboard pelaksanaan. Oke, berarti apa ini maksudnya? Setiap saya klik ini, nah membuka halaman dashboard usulan. Yang disebut dengan halaman itu adalah apa yang disebut dengan activity. Ya, ini lagi nge-lag. Nah, ya, oke. Jadi ada yang disebut sebagai activity. Activity dashboard usulan, activity dashboard pelaksanaan, activity profile, ya, belum ada. Dan ada lagi contoh, misalkan ini contoh yang sudah. Activity login, ya, activity login, kemudian ada activity beranda, misalkan, ya ini latihan, disebut activity,
activity menu utama ya, Branda. Masing-masing memiliki file ya. Nah, supaya bisa dikenali, supaya bisa dijalankan, maka harus dikenali melalui Android Manifest, dideklarasikan. Jadi misalkan ini ada file absen ya, program aplikasi absensi. Dari riwayat presensi ada halaman profil, ada halaman login, ada halaman input absensi. Aduh, sama ini yo. Enggak apa, bentar. Ya, saya lagi di kantor jadi banyak orang. Oke, saya lanjutkan. Jadi form-form kalau di halaman website itu kita sebut sebagai apa namanya, form web dan sebagainya. Itu kita sebut di sini activity. Ya, jadi kalau ada form, kalau di pemrograman desktop ya ada form. Kalau di sini disebut activity, harus dideklarasikan. Nah, kemudian ini informasi berkaitan dengan aplikasi yang kita, ya, aplikasi kita. Jadi namanya misalkan e-presensi judulnya. Kemudian ada izin-izin yang lainnya, temanya apa, dan seterusnya. Nah, kemudian yang paling pokok di file manifest ini adalah izin. Izin apa? Izin akses sistem. Izin akses sistem ke apakah bisa boleh mengakses internet, mengakses wifi, mengakses kamera, membaca informasi di handphone, dan GPS. Ya, kalau tanpa izin ini maka tidak bisa, ya, aplikasi tidak bisa mengakses. Jadi contohnya seperti ini. Dan ini ada aplikasi. Nah, kalau aplikasi ini baru pertama dibuka, diinstal ya. Diinstal. Ini saya clear dulu. Clear. Ini saya clear dulu. Sebentar. Jadi nanti akan memunculkan permission ya. Jadi kan sudah dalam bentuk permission ya, sudah diizinkan. Kita coba dulu clear story dulu. Terus saya force stop. Oke. Sekarang kita coba buka lagi. Nah, ini minta izin. Diizinkan apa enggak? Gitu ya. Tadi di sini kan minta izin storage kamera. Nah, di sini kan minta izin picture. Ya. Jadi kita izinkan. Kemudian akses this devices location. Karena kita minta ini permission. Maka muncul pertanyaan ini.
Kemudian ada lagi minta uh, akses foto and media, ya. Jadi read font sheet dan sebagainya ini. Lalu kita izinkan. Ya, jadi beberapa aplikasi yang dibangun, ya, contohnya di sini ada user position, ya. Nah, kan user posisinya kelihatan karena ada tombol ini saya aktifkan. Nah, sehingga karena izin permission di manifest file, logisnya aktif dan aplikasi bisa mengakses, gitu. Lalu nah, ini ada Android manifest XML, ya. Berikutnya file apa lagi? Nah, kalau kalian lihat tadi ada aplikasi di Android Studio. Ada halaman masing-masing ini. Saya tunjukkan di absensi ini aja. Sepertinya masih sama. Di aplikasi ini ada aplikasi presensi, ya. Ya. Pertama tadi halaman login. Ya, halaman login. Saya contohkan halaman login aja dulu. Halaman login ini memiliki fitur-fitur gambar, teks, text box, dan button. Ini button, ya. Bagaimana cara mendesainnya? Kita lihat di sini. Jadi langsung saya tunjukkan, ya. Login. Kemudian file tampilan yang sedang kalian lihat ini tidak kita buat menggunakan file yang disebut file layout, ya, resource. Ada di file resource XML, berformat XML. Jadi ini adalah bahasa XML yang digunakan untuk mendesain tata layoutnya, ya. Jadi misalkan ini ada image, lebarnya, posisinya, marginnya di layar screen ini, margin atas, margin bawah, kemudian tipe scalingnya, dan sumber gambarnya dari mana. Semuanya by code di XML. Nggak ada drag and drop, ya. Dan tulisan e-presensi ini juga demikian. Fontnya juga apa? Posisi teksnya. Kemudian warnanya. Warnanya ini nanti masih ada lagi, resource lagi, yaitu di values color. Masih diatur di sana lagi. Jadi warnanya kan Tosca gimana gitu, ya. Nah, Tosca. Ini semuanya diatur di sini. Jadi kita deklarasikan secara terpisah. Jadi kita cukup memanggil warnanya, dipakai ulang. Tidak menggunakan memakai berkali-kali kode-kode yang susah dihafal. Jadi cukup memanggil nama atau name dari color ini. Jadi dideklarasikan. Nah, masing-masing file
masing-masing file ini tadi ada banyak activity ya. Ini activity login, tadi sudah sempat saya tunjukkan, buka input presensi dan ada mapnya, itu activity yang lain. Nah, masing-masing activity itu umumnya terdiri dari dua file, yaitu file Java-nya dan file layout-nya. Paham ya? Oke. Nah, file layout ini supaya bisa beraksi saat tombolnya dipencet oleh user pada saat sudah diinstal. Memberi perintahnya di mana, gitu kan logikanya ya. File XML ini hanya untuk layouting, untuk gambar saja, bukan untuk ngisi perintah. Jadi kalau sudah ngisi ini password, diklik login supaya terjadi sesuatu, itu ada di file Java-nya. Oleh karena itu ada namanya tool context. Jadi ini konteksnya ke file Java yang mana? File Java ini. Yang disebut dengan com absent pdm ini adalah nama projectnya. Ya, nama project. Jadi di mana-mana nanti Anda akan nemui dengan istilah com titik apa gitu ya. Kemudian ini nama file activity-nya. Nah, langsung saja tadi sudah saya buka login ya. Nah, package-nya kalau di nama project kita istilahkan nama package. Nah, ini adalah file Java-nya yang memuat objek-objek seperti textbox. Ini password sama tombol login. Ada tombol login ya. Hasil deklarasi dari sini namanya dia button login, btn login. Kita mengenalinya juga sebagai btn login. Kita kenali dan kita beri perintah dia. Nah, jadi ada struktur di mana kita bisa melakukan eksekusi pada sebuah objek di Android. Ya. Karena tombol di sini ada set yang bernama set on listener. Pada saat event atau kejadian diklik, apa yang terjadi? Ya, view. Nah, view itu apa view? Nanti silakan dicek di aplikasinya tadi ya. Oke. Kemudian program itu ada urutannya sebenarnya ya. Jadi ada strukturnya, nama kelasnya, kemudian onCreate itu pada saat ini standarnya ya. Ketika kita membuat file Java baru, onCreate itu pasti sudah ada. Artinya pada saat activity atau file Java activity tersebut dibuat, diaktifkan, dijalankan, apa yang harus dilakukan? Oh, deklarasi objeknya, kemudian apa namanya? Mendeklarasikan perintah button loginnya atau perintah-perintah yang lain. Nah, oke, itu adalah file Java. Jadi setidaknya kalian harus menyiapkan, pelajari file Java dan file XML. Kemudian itu terkait dengan activity. Nah, lalu seperti tadi di layout itu ada gambar. Gambar ini nyimpannya di mana? Ada di folder sendiri boleh, folder di drawable boleh. Ini otomatis drawable. Jadi ada logo dan logo icon yang ada di Play Store. Ya di Play Store. Jadi kalau sudah diaplikasikan di Play Store nanti ya ini dia. Presensi ya. Jadi simbol-simbol logo-logo seperti ini akan tampil. Kita gunakan untuk diunggah di Play Store. Kemudian ada icon-icon yang lain, misalkan saya tunjukkan pencil book, placeholder, ya. Ini semua dipakai, ya. Kemudian
eh misalkan di menu, kalau menu tadi atau yang paling cepat. Nah, di sini ada menu ya, gambar-gambar, ada menu. Masing-masing gambar ini juga kita ambil dari sini, user ya. Ya. Nah, kemudian ada file lagi yang kita ambil, yaitu menu. Nah, ada menu isi presensi, profil, riwayat, dan logout. Kita buat filenya secara terpisah. Kemudian color yang barusan saya sebutkan tadi. Jadi semua color yang terdeklarasikan di sini kita bisa pakai ulang tanpa harus menggunakan identitas hexa ini, hexadesimal. Kemudian string. File string ini digunakan supaya user itu tidak ngetik manual, tapi bisa cukup menggunakan berulang-ulang default atau standarnya. Ya. Jadi ini bisa dipakai ulang. Seringkali apa namanya? Bila mana user mengetik-ketik ulang bahasa yang tidak baku ya, seringkali kadang nulis huruf B-nya kecil, nanti di satunya nulis huruf B-nya besar ya. Sehingga untuk menghindari hal itu menggunakan standarnya ini. Style, nah secara default biasanya kalau HP yang sekarang ada dark mode ya. Ya, dark mode, kemudian ada light mode, normal mode ya. Nah, bagaimana caranya supaya bisa menyesuaikan? Ini ada kutub baru. Bagaimana caranya bisa menyesuaikan ketika user merubah tampilan supaya mungkin pada waktu gelap supaya melihatnya nyaman. Nah, di sini menggunakan ada dim, dark, dan dim light ya. Default nanti pada waktu Anda membuat apa namanya? uh, pertama kali membuat aplikasi, memulai baru di Android Studio. Baik, itu ringkasan sedikit ya. Tapi langsung saya tunjukkan apa namanya? Bentuk jadinya, kemudian kira-kira seperti apa yang harus Anda siapkan. Nah, lagi cepat. Nah, tadi dia presensi di mana itu tercatat koordinatnya, kemudian bisa kita lihat dia sedang mengisi presensi di mana. Jadi tidak datang ke kantor langsung perjalanan keluar. Ya, dia langsung ke perjalanan keluar. Karena ini apa perusahaan dari minum ya PDAM ya, jadi biasanya mengecek apa namanya, mengecek lokasi gitu. Ya, jadi ada beberapa contoh edit text view yang tadi sudah saya demokan, semuanya ada di sini di text view. Bagaimana kita membuat uh, teks ya, teks seperti di sini, membuat teks di ya, ini teks view ya.
Ini ada prakteknya menggunakan layout, ya itu ada pelajarannya sendiri. Kemudian supaya bisa jalan di file Java-nya. Ya. Kalau di run muncul pesan Anda mengklik teks pertama dan seterusnya. Nah, ini file Java. Jadi belajarnya gampang ya. Kemudian ini ada button. Button ada dua, button biasa dan image button. Kalau button, image button ada gambarnya. Bisa diganti misalkan foto dan sebagainya. Nah, ada bahan-bahan prakteknya. Silakan nanti langkah pertama install dulu Android Studio-nya ya. Kemudian ada materi-materi yang lebih lanjut lagi, apa itu bagaimana menjalankan launch map dari aplikasi saya yang seperti barusan saya tunjukkan. Ini saya buka, langsung buka Google Map ya. Cuman di sini belum ada Google Map di emulator. Ini saya matikan internetnya. Tapi langsung menuju kelihatan dari itunya ya. Ada koordinatnya tadi. Baik. Mungkin itu dulu hari ini review tentang Android Studio. Ada yang tanyakan? Sudah? Cukup? Reviewnya ya? Sudah, Pak. Baik, Pak. Itu saya